Nama saya Muhammad Jobilatul, saya asli dari Tasikmalaya. Di sini saya sebagai nakes tenaga perawat dari Kementerian Kesehatan, Logam Nusantara Kesehatan Darurat Bencana. Sebelum tugas di sini, saya tugas di Jambi 2 tahun. Setelah itu dapat penugasan khusus untuk COVID bencana ini di sini sekitar 7 bulanan dari bulan April. Awal-awal kemarin sih, pertamanya ya Mas, kita kan dibuka link untuk pendaftaran darurat bencana tuh. Awal-awal COVID ini mungkin banyak yang tabu gitu, apalagi setelah berita-berita dari Cina tuh banyak kematian yang mendadak kayak gitu. Ya mungkin persepsi dari keluarga atau orang tua, istri, ya mungkin agak takut gimana gitu. Tapi kita berpikir ulang lagi, menjelaskan lagi ke mereka tujuan kita di sini untuk apa gitu. Dan inti kita hidup itu untuk apa kan? Untuk membantu sesama gitu. Toh kalau kedepannya ada apa-apa dalam halnya misalnya ada negatifnya, kita masih bisa bersyukur. Kita di situ kalau dapat negatifnya kita masih dalam posisi yang benar bisa membantu orang lain gitu. Walaupun halnya maaf itu ya, pahit-pahitnya kematian kayak gitu kan. Tapi setidaknya kita pernah berjuang gitu. Kalau tenaga kesehatan kita untuk kita dinas pagi misalnya ya Bang, jam 7:30 masuk sampai jam 3. Untuk perawat tenaga yang mau turun, kita pertama mandi dulu, udah mandi di kamar baru turun ke bawah, ganti APD. Kalau sudah beres, kalau sudah selesai, kita turun ruangan, masuk ke ruang dekon, mandi dulu di ruang dekon, baru buka APD. Aku ditempatin di ruang ICU Bang. Jadi kalau di ICU kan banyak pasien-pasien kritikal, itu pasien-pasien darurat itu. Ya macam-macam tindakan kita. Selain tindakan juga, selain pengobatan banyak juga tindakan yang kita lakukan untuk penanganan pasien yang darurat kayak gitu. Semacam ada yang dipasang ventilator, diintubasi kayak gitu. Kalau di sini kan rata-rata namanya juga rumah sakit darurat ya. Kita menerima pasien dengan gejala ringan sedang gitu ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasien yang misalnya mempunyai penyakit komorbid atau kondisinya keadaannya menurun, ya mau tidak mau kita harus melakukan tindakan di situ di ICU kayak gitu. Dan udah melakukan tindakan. Kalau ada beberapa, mungkin ada beberapa juga yang dirujuk kayak gitu. Ada pasien yang dirujuk. Jadi kita nggak menangani secara total semuanya gitu. Paling pasang intubasi, pasang venti, langsung kita rujuk. APD
Awal-awal ya Pak, awal-awal aku masuk Wisma, aku juga fobia dulu awal-awal. Panas ya, apalagi ada beberapa bahan yang kalau sekarang sih udah bagus. Awal-awal kita namanya donasi gitu ya, istilahnya banyak yang banyak panas kayak gitu, keras, tapi sekarang udah bagus-bagus. Alhamdulillah banyak support sekarang. Awal-awal sangat menurunkan konsentrasi kerja, panas kan, apalagi waktu itu sebelum di ICU saya di ruangan dulu. Itu dehidrasi ya, soalnya nggak bisa minum, nggak bisa makan. ICU kan maksimal kita 3 orang pasien, 1 perawat, itu untuk waktu-itunya. Tapi ada beberapa pasien yang harus turun dari ruangan karena kritikal, ya mau nggak mau kita harus tetap menerima mereka. Gitu. Dan itu lumayan berat Pak, 1 pasien yang kritikal juga, apalagi pasang penti itu menguras tenaga sama otak juga. Kan kita harus lebih berhati-hati Kak. Ya beban kerja nambah Pak, capek. Soalnya kita apalagi pasien dalam keadaan pasang penti. Kalau pasang penti kan pasien tanpa sadar dan kita harus pantau keadaannya. Gitu. Terus lihat kondisinya. Kalau ada beberapa kondisi menurun atau gimana, kita harus pasang dosis obat lagi, terus pasang tindakan yang lain lagi. Itu kan kita harus standby di situ Pak. Kebanyakan kalau kemarin sih dari ABK, dari TKI, TKW, terus kebanyakan dari warga DKI lah. DKI. Kemungkinan karena kontak erat sama beberapa pasien yang positif. Terus kebiasaan cuci tangan masih kurang kayak gitu. Kalau kota bisa, soalnya banyak beberapa pasien yang dari ini juga. Dari luar negeri ada. Kalau kita ngisi waktu untuk waktu luang, kalau bosan paling olahraga, lari gitu, interaksi sama kawan gitu. Tiap sore kan ada fasilitas juga di sini, ada lapang voli, lapang badminton. Kalau stres sih ada, namanya juga manusia kan, istilahnya apalagi di kurung kayak gini. Yang bikin kangen rumah apa sih? Anak. Nah, anak sama istri yang tua. Ya intinya kangen lah ngumpul sama mereka, canda bareng kayak gitu. Mah kamera Kak Udan kan mah. Papa nuju wawancara ya. Nah, gitu kan tadi. Halo. Ngobrol aja. Dan nuju naon dan. Dan anak yang pertama usianya sekitar 2 tahunan, namanya Ben. Yang kedua usia 3 bulanan, nggak beda jauh sih Mas. 3 bulan berarti. Istri melahirkan ketika Mas lagi tugas di sini Mas? Iya, kemarin kita pas bulan April, Mei, Juni, kita kan selesai tugas 3 bulan Mas. Kebetulan selesai tugas 3 bulan tuh istri melahirkan. Gitu. Jadi kita pas karantina tuh kita pulang, ya, dampingi istri, ya rasa kangen pasti ada sih Mas, rasa kangen. Tapi kita mikirnya gimana ya?
kita di sini juga berjuang untuk keluarga, gitu kan di sisi lain. Ya nggak mau ada plus minusnya dalam hal berjuang itu. Ya plusnya istilahnya setidaknya kita bisa membantu keluarga. Yang minusnya mungkin di sisi lain waktu sama keluarga kita kurang gitu. Pesannya untuk keluarga, jaga kesehatan, untuk anak-anak juga, Aben dan adik, doakan papa di sini berjuang juga untuk keluarga juga. Untuk masyarakat Indonesia, tetap untuk menangani COVID ini, bantu kita untuk menangani COVID ini. Bukan kami aja yang pahlawan, kalian juga pahlawan. Pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk orang-orang di sekitar kalian gitu. Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa cuci tangan.